Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Tarni Dewasa Usatun Soleha, Prodi MTP 3HP, NIT 2020-4247. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan operasi kereta rel diesel hidrolik. Yang pertama, untuk daftar isi dari PowerPoint saya adalah pengertian pengoperasian KRDH, peralatan untuk operasi KRDH, master control, peralatan dan pengereman udara tekan, meteran-meteran, lampu indikator, dan saklar tombol. Yang pertama, pengertian pengoperasian KRDH. Pengoperasian KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH, baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup, melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Di sini ada gambar dari meja pelayanan masinis, yaitu digambarkan dengan angka huruf A, B, C, D, dan E. Untuk keterangannya ada pada sampingnya, yaitu yang A adalah master control atau pengendali utama, yang berisi master handle, reverser handle, dan key switch. Yang B adalah peralatan pengereman yang terdiri dari pengereman udara dan pengereman hidrolik. Untuk C ada meteran-meteran, yang D lampu indikator, dan yang E adalah tombol dan switch. Ini merupakan peralatan untuk operasi KRDH. Seperti yang tadi, yang pertama ada master control atau peralatan utama, kedua peralatan pengereman, yang ketiga ada meteran-meteran. Yang keempat ada lampu indikator, dan yang terakhir ada saklar dan tombol. Pertama, saya akan menjelaskan tentang master control atau peralatan utama. Master control pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH merupakan beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan ditmen. Untuk pengoperasian master control ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita gunakan sebagai gagang tenaga, gagang ini harus digerakkan ke arah depan. Yang kedua ada sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, maka gagang ini harus diarahkan ke arah belakang. Yang ketiga sebagai gagang ditmen. Apabila master control kita gunakan sebagai gagang ditmen, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Selanjutnya ada pengoperasian master control. Yang keempat, lanjut yang slide sebelumnya itu ada pembalik arah atau reversing handle. Peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu ke arah maju, mundur, dan netral. Yang kelima ada kunci kontak atau key switch. Kunci kontak adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Dan yang terakhir ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman pengereman atau ditmen device adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Peralatan pengaman pengereman ini ada yang di kaki dan ada juga yang di tangan. Untuk yang subbab kedua ada peralatan pengereman udara tekan. Untuk A, automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Satu pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Posisi tersebut adalah yang pertama, posisi pengisian atau filling. Untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengereman berlawanan dengan arah jarum jam sampai habis. Yang kedua ada posisi jalan atau running. Posisi ini digunakan pada saat KRDH berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Yang ketiga posisi netral atau lap. Pada posisi ini, katup main reservoir dan brake pipa tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Yang keempat ada posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Yang kelima ada posisi pengereman darurat atau emergency. Pengereman darurat ini digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat.
Pengereman darurat ini bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu yang pertama gagang pengereman udara, yang kedua ada treatment device, dan yang ketiga ada katup darurat. Kemudian yang kedua ada emergency valve atau katup darurat. Emergency valve atau katup darurat adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Katup darurat ini tidak hanya terletak pada kabin masinis, tetapi juga pada ruang penumpang. Untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan katup darurat berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat, dan kereta juga akan berhenti secara cepat. Peralatan ini terletak pada meja pengendali masinis. Di sebelah kanan merupakan gambar dari katup darurat pada ruang penumpang. Selanjutnya ada meteran. Meteran terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, meteran udara tekan atau manometer udara. Peralatan ini digunakan untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan, antara lain A. Tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Tekanan udara pada main reservoir dapat dilihat pada manometer di samping yang ditunjukkan pada jarum warna merah. Penunjukan tekanan udara main reservoir berkisar pada 7-8,5 bar. Selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari gubernur kompresor. Yang B adalah tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe. Tekanan udara pada brake pipe ditunjukkan pada jarum warna putih yang menunjukkan tekanan udara pada brake pipe adalah 5 bar. Pada saat brake pipe pada posisi rilis dan tekanan pada brake pipe akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Pada saat brake valve dilakukan pengereman bertahap atau gradual braking, penurunan tekanan udara ini apabila telah mencapai 3,2 bar, maka akan berhenti dan tidak bisa turun lagi. Yang C ada tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam. Penunjukan tekanan udara silinder rem sebesar 0 bar. Pada saat brake valve pada posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar, ketika pengereman dikerjakan, manometer ini mempunyai range yang menunjukkan sampai dengan 10 bar. Ini merupakan tabel yang berisi dengan tekanan udara dan posisi brake valve-nya pada saat rilis, service, dan emergency valve dikerjakan. Yang kedua ada meteran tegangan listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. Yang ketiga ada meteran arus listrik atau ampere meter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampere meter ini mempunyai range sampai dengan 100 volt. Yang keempat ada meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar minyak. Penunjukan pada meteran ini hanya memberikan informasi bahwa persediaan bahan bakar dalam tangki kosong atau E, isi setengah atau 1/2, dan isi penuh atau F. Yang kelima ada penunjuk kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Bagian yang keempat tadi ada lampu indikator. Lampu ini memberikan peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut juga bekerja. Peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah peralatan yang pertama pintu kanan buka, yang kedua pintu kiri buka, yang ketiga footstep kanan kerja, yang keempat footstep kiri kerja, yang kelima master control 1 on, yang keenam master control 2 on, yang ketujuh master control 1 gangguan, yang kedelapan master control 2 gangguan, ke-9 ada baterai, yang ke-10 rem parkir kerja, yang 11 demand kerja, 12 engine kerja, dan yang terakhir adalah engine mati. Yang terakhir ada saklar dan switch. Saklar lampu ini berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, dan lampu sorot. Yang kedua ada tombol pembesi kaca, yaitu wiper dan washer. Yang ketiga ada tombol pintu, yaitu pintu kiri dan pintu kanan. Yang keempat ada tombol footstep, yaitu footstep kiri dan footstep kanan. Yang kelima ada tombol klakson, 6 tombol pengatur sirkulasi udara atau fan,
yang ketujuh tombol pengatur suhu udara atau AC, yang kedelapan tombol engine start, yang kesembilan tombol engine stop, 10 tombol reset, 11 tombol baterai, dan yang terakhir adalah tombol lampu semboyan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.